Halo, saya Rani. Saya berasal dari Kota Wonogiri, alumni SMK Negeri 1 Wonogiri. Bicara sukses, masing-masing orang itu berbeda. Tetapi mengenai inspirasi, tentunya dari keluarga dan lingkungan. Saya berasal dari keluarga yang memiliki 6 saudara. Ibu saya tidak bekerja, sedangkan ayah saya bekerja sebagai buruh pabrik. Kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dengan kehidupan yang sederhana, tetapi kami semakin terpuruk ketika ayah saya meninggal saat saya kelas 1 SMK. Saya dan adik-adik saya hampir putus sekolah karena tidak ada 1% pun uang yang kami miliki. Akhirnya saya dan ibu saya memutuskan untuk cuci baju keliling kampung. Kalau tidak ada yang mempekerjakan sebagai cuci baju, ibu saya manjat pohon jati, juga panjat pohon kelapa untuk diambil daunnya, kemudian dibuat sebagai sapu lidi. Ada juga kadang potong rumput di tetangga dengan upah secukupnya, yang penting bisa makan. Jadi esensial sukses menurut saya adalah bagaimana bisa melanjutkan sekolah sampai lulus, menyekolahkan adik-adik saya, dan juga mengangkat hidup, derajat, dan martabat ibu saya. Suatu hari saya melihat ada tim Citra Bunda datang ke sekolah saya di SMK Negeri 1 Wonogiri. Saat itu saya masih duduk di kelas 2 SMK, jadi tidak diperkenankan untuk ikut mendengarkan presentasi beliau. Saya mendapatkan brosur Citra Bunda dari kakak kelas saya yang telah ikut di presentasi tersebut. Kemudian saya membaca ada program bekerja sambil kuliah. Ketika kelas 3 saya memutuskan untuk ikut. Setelah mendengarkan presentasi, saya memikirkan bahwa ini adalah jalan satu-satunya saya untuk bisa bekerja sambil kuliah. Poin penting saya untuk bergabung di Citra Bunda adalah satu, adalah gaji. Gaji yang ditawarkan Citra Bunda saat itu adalah di atas UMR. Saya berharap dengan gaji yang di atas UMR itu, saya bisa menyekolahkan adik-adik saya bisa juga kuliah dengan uang tersebut, dan juga saya bisa menabung. Poin kedua, di Citra Bunda saya memiliki kesempatan untuk kuliah S1 dengan biaya terjangkau, sehingga saya bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung dan membantu orang tua. Pengalaman suka dan duka. Yang pertama, culture shock ya, karena saya kan berasal dari sebuah kampung Solo yang tidak memiliki banyak culture. Jadi ketika datang ke Citra Bunda, saya ada teman dari berbagai daerah. Dari kecil saya selalu ditanamkan dengan peribahasa alon-alon waton kelakon. Nah, di Citra Bunda dan di Jakarta semboyan itu nggak berfungsi. Tiba-tiba saya harus semuanya cepat gitu kan. Saya harus menyesuaikan, saya harus kayak adjustment, dan itu yang membuat saya kadang berpikir, yakin saya mau lanjut. Sempat berpikir bahwa saya ingin kembali ke Wonogiri dan berkumpul dengan keluarga. Tetapi saya ingat bahwa cita-cita saya untuk ke Jakarta adalah demi adik-adik saya, menyekolahkan adik-adik saya dan harkat martabat. Hal itulah yang menguatkan saya untuk tetap bersama Citra Bunda. Sukanya di Citra Bunda, saya punya banyak teman dari berbagai daerah, banyak inspirasi dari mereka, banyak cerita-cerita yang memotivasi dari mereka. Kita saling menguatkan, kita diberikan pemahaman. Ada hal yang menarik dari pelajaran yang saya dapatkan selama di Citra Bunda adalah jika gagal, berusaha lagi, gagal, berusaha lagi, hingga akhirnya sukses. Dan itu terbukti dengan saya sekarang. Pengalaman jadi suster sekaligus mahasiswa itu sangat berat. Pagi, siang, sore saya menjadi suster, merawat dan mendidik anak asuh saya. Di malam hari saya harus belajar untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Jadi time management sangat diperlukan ketika kita memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Tapi itu semua saya lakukan dan saya bisa, dan juga teman-teman saya juga bisa. Jadi kalian pasti bisa. Yang saya dapatkan selama menjadi suster banyak hal. Saya menjadi disiplin dan pekerja keras. Karena untuk menjadi suster itu dituntut untuk disiplin, terutama masalah waktu. Dengan jadi suster saya juga belajar untuk merawat dan mendidik anak, sehingga ketika saya nanti memiliki anak sendiri, saya sudah bisa mandiri.
Karena suster dituntut untuk mendidik anak, sehingga saya juga dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang bahasa Inggris saya lancar karena berkat menjadi suster tersebut. Dari sisi benefit, bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri dan dikasih uang jajan ekstra, gaji utuh, jadi saya bisa menyimpan untuk bisa kuliah dan juga untuk menyekolahkan adik-adik tentunya. Kalau di luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Korea, ke Jepang. Jadi jalan-jalan ke luar negeri yang dulunya hanya sebatas mimpi, itu ternyata bisa saya nikmati ketika saya menjadi governess di Citra Bunda. Yang membuat saya maju dan gak menyerah adalah saya ingin membuktikan bahwa walaupun saya berasal dari keluarga tidak mampu secara finansial, tidak memiliki ayah dan ibu yang bekerja serabutan, saya bisa sukses dan berpendidikan tinggi dan mengangkat harkat derajat orang tua saya. Saya bekerja sebagai governess selama 5 tahun dan lulus S1 tahun 2013. Tahun 2014 saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Trisakti University dan alhamdulillah saya lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Dengan ijazah S1 yang saya peroleh dan ditambah lagi kuliah di S2, saya memperoleh pekerjaan yang bagus, yaitu bekerja sebagai auditor di salah satu KAP ternama di Jakarta. Saat ini saya menjabat sebagai Finance dan Accounting Manager di salah satu perusahaan kontraktor terbesar, gaji 35 juta per bulan. Jadi kalau saya melihat dan flashback masa lalu saya, bergabung di Citra Bunda adalah keputusan terbaik saya. Karena alhamdulillah sampai saat ini adik saya sudah lulus sekolah semuanya dan bekerja. Alhamdulillah ibu saya juga sudah pensiun sebagai buruh cuci. Dan alhamdulillah saya punya tabungan dan rumah di Jakarta senilai 1,2 M. Pesan saya buat adik-adik, jangan takut untuk mengambil kuliah di STIE Business Indonesia, karena saya sendiri adalah alumni dari STIE Business Indonesia di Jakarta dan bisa juga melanjutkan kuliah di S2 di salah satu perguruan tinggi yaitu Trisakti dan bekerja di perusahaan Bonafit.